Sekolah untuk orang baik dan jahat. Judul resensi The School for Good and Evil, pengarang Soman Chainani, pengalih bahasa Kartika Sofyan, penerbit Buana Sastra, genrenya fantasi, cetakan 6 Februari 2017, tebal buku 590 halaman. Soman Chainani adalah seorang penulis dan produser yang berkebangsaan Amerika. Dia dikenal sebagai penulis buku trilogi The School for Good and Evil. Saat kuliah, dia mengambil jurusan English and American Literature di Harvard University. Bahkan Soman meraih gelar cum laude saat dia menyelesaikan pendidikannya di sana. Setelah itu, dia melanjutkan kuliahnya ke Columbia University, tempat dia mengambil pertandingan MFA, program film. Novel yang pertama dia tulis adalah novel The School for Good and Evil yang dirilis di New York Times Bestseller List dan sudah diterjemahkan dalam 26 bahasa dan tersebar di 6 benua. Novel ini juga nantinya akan difilmkan oleh Universal Studio dan akan disutradarai oleh Jude Roth, sutradara film The Snow White and the Huntsman, Alice in Wonderland, serta Maleficent, dan Jon Starr, sutradara film Ella Enchanted dan Touch Everlasting. The School for Good and Evil menceritakan tentang dua orang anak perempuan yang bernama Sophie dan Agatha. Sophie merupakan sosok anak perempuan menawan bak seorang putri, dan Sophie sering melakukan hal-hal baik pada sekitarnya. Lain halnya dengan Agatha, sesosok anak perempuan yang tidak peduli dengan penampilannya, dan ia merupakan anak yang antisosial. Tahun ini Sophie dan Agatha digadang-gadang akan menjadi murid sekolah kebaikan dan kejahatan. Sekolah kebaikan dan kejahatan adalah tempat anak laki-laki dan perempuan dididik menjadi pahlawan dan penjahat dalam dongeng. Sophie sangat yakin akan dipilih oleh sang guru dan menjadi lulusan kebaikan sebagai putri dalam dongeng. Berbeda dengan Sophie, Agatha dengan sikap dinginnya dan tampilannya seperti penyihir tampak wajar akan dipilih oleh sang guru menjadi murid sekolah kejahatan. Waktu yang ditunggu Sophie telah tiba. Ia diculik oleh sang guru dan dibawa pergi. Agatha yang tidak mengharapkan untuk diculik oleh sang guru terbawa bersama Sophie, karena ia berniat menolong Sophie dari sang guru. Pada akhirnya mereka berdua dibawa oleh sang guru. Namun terjadi sebuah kesalahan. Sophie dibuang ke sekolah kejahatan untuk mempelajari kutukan kematian, sementara Agatha masuk ke sekolah kebaikan bersama para pangeran tampan dan putri cantik mempelajari etika putri. Ternyata kesalahan ini adalah petunjuk pertama untuk mengungkap diri Sophie dan Agatha yang sebenarnya. Sophie dan Agatha berusaha bersama-sama untuk menemukan jalan keluar dari hal tersebut, namun tak disangka ada orang lain yang ikut campur dengan hal tersebut. Ia sudah merencanakan untuk mengetahui bahwa akan terjadi hal seperti itu. Sosok yang kejam dan terselubung dalam kebencian. Keunggulan dari novel yang saya baca yaitu gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami dan ringan serta sesuai untuk remaja. Alur cerita yang seru sehingga pembaca ikut hanyut dalam cerita. Dan juga amanat atau pesan moral yang terkandung dalam cerita yang mengajarkan kita bahwa jangan menilai seorang dari penampilannya. Kekurangan dari buku ini sebenarnya tidak banyak karena menurut saya buku ini memiliki cerita yang asik. Namun saat membaca bab-bab awal terasa sedikit membosankan karena alur cerita yang biasa-biasa saja. Namun setelah lanjut membaca bab-bab selanjutnya, pembaca akan merasa penasaran dengan kelanjutan cerita di novel ini. Secara keseluruhan, setelah selesai membaca buku ini, saya bisa menyimpulkan bahwa buku ini merupakan buku yang sangat menarik dan asik. Saya merekomendasikan buku ini bagi orang-orang yang menyukai novel bergenre fantasi, karena buku ini menyajikan cerita fantasi yang menantang, indah, dan membuat pembaca merasa penasaran dengan kelanjutan cerita. Judul resensi buku non-fiksi kali ini adalah Arti Bahagia. Judul bukunya adalah Belajar Bahagia. Pengarangnya adalah Harnila, penerbitnya adalah CV Jejak, tahun terbitnya itu tahun 2020, dan tebal bukunya adalah 156 halaman. Harnila merupakan seorang penulis yang lahir di Batam pada 11 April 1994. Ia merupakan pegiat sosial yang memiliki hobi membaca serta menulis. Ia telah menerbitkan beberapa karyanya seperti buku Belajar Bahagia, Filosofi Matahari, dan Menggigil Bersama. Harnila juga seringkali berkolaborasi bersama penulis lain dan menghasilkan beberapa karya lainnya dalam antologi puisi dan cerita pendek yang berjudul Pertemuan, Tentang Jingga yang Basah, dan kumpulan puisi karya penyair perempuan Indonesia.
Belajar Bahagia adalah sebuah tulisan yang mengajak para pembaca menelusuri perjalanan untuk mengenal kebahagiaan. Selain menyelami makna bahagia, pembaca juga diajak untuk lebih dekat dengan muara kebahagiaan, menelusuri jalan kebahagiaan, dan seluk-beluk kebahagiaan. Bahagia itu tidak memiliki definisi, karena jika definisi bahagia tertuang dengan jelas, maka pencari kebahagiaan akan berhenti untuk menemukannya. Bahagia itu tidak perlu dicari, karena sejatinya ia telah ada dalam jiwa manusia. Bahagia hanya bisa dirasakan oleh hati yang ingin merasakannya. Ia tak pernah memilih kapan harus menetap dan di mana tempatnya. Ia juga memiliki cara yang berbeda untuk menghampiri setiap jiwa. Salah satu cara untuk menemukan bahagia adalah dengan belajar untuk lebih dekat dengan sang pemberi kebahagiaan. Bahagia itu sederhana. Sesederhana ketika kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari dengan ditemani secangkir teh dan roti beroleskan selai kacang. Namun, hal tersebut seringkali tak terpikirkan dalam benak kita semua. Bahagia itu bagaikan jelujur dan seluncur. Keduanya merupakan hal yang sangat sederhana, namun memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Pondasi dari bahagia itu sendiri adalah rasa syukur, yang merupakan sebuah rasa yang dimiliki oleh setiap insan sebagai bentuk pengakuan akan nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dengan bersyukur, kita telah mendirikan pondasi yang menjadi akar dari sebuah kebahagiaan. Banyak sekali jalan untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu hal yang bisa membuka jalan menuju kebahagiaan adalah diri kita sendiri. Karena jika segenap kebahagiaan terhampar di depan kita, namun hati kita tertutup, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Namun, seringkali terdapat penghalang yang dapat menghalangi kita dari kebahagiaan, yaitu hati yang bergantung kepada selain Allah. Buku ini memberikan banyak pengaruh baik bagi para pembacanya, di mana banyak sekali hal-hal kecil yang disampaikan dan secara tidak langsung menjadi inspirasi bagi para pembaca. Di dalamnya juga banyak terdapat cerita-cerita hidup penulis yang sangat menginspirasi. Hanya saja terdapat beberapa kalimat dalam buku ini yang memerlukan pemahaman lebih untuk mengerti apa yang dimaksud oleh penulis, dan juga masih banyak bagian yang tidak dijelaskan secara rinci. Secara keseluruhan, buku ini sangat menarik dan sangat menginspirasi para pembacanya. Buku ini juga layak untuk dibaca khalayak umum, terutama remaja dan orang-orang dewasa, karena buku ini sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.